Namo sayang adi budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marwa Dewi dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Dan kali ini saya menjadi pembicara pertama dalam tim afirmasi dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum beranjak kepada penyampaian argumentasi, izinkan saya untuk menyampaikan kata kunci serta definisi dalam mosi kali ini. Yang pertama adalah potensi maritim dan yang kedua adalah ekonomi biru. Beranjak kepada potensi maritim merupakan potensi yang terdapat atau dimiliki pada segala aktivitas pelayaran dan juga peniagaan ataupun perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut dengan pelayaran niaga. Dan juga maritim ini berkenaan dengan potensi kelautan. Kemudian yang kedua ada ekonomi biru, merupakan suatu proses di mana semua bahan baku ataupun sumber daya alam berikut proses produksi berasal dari alam dan konteks kali ini merupakan potensi maritim atau kelautan. Kemudian, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi maritimnya. Dan juga potensi maritim ini termasuk juga hasil laut, perikanan, dan juga pariwisata. Dan Dewan Juri yang terhormat, ekonomi biru ini dapat disimpulkan bahwasanya adalah kegiatan yang merupakan lingkup kemaritiman yang menghasilkan laba bagi masyarakat. Ataupun kita bisa lihat dari kata ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi dari suatu negara dalam lingkup maritim. Kemudian, ekonomi biru ini menekankan kepada inovasi dan investasi yang berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya bahwasanya saya setuju apabila sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Argumentasi yang pertama yaitu ekonomi biru ini menekankan kepada kapitalisasi sumber daya alam yaitu maritim, terkhusus kepada investor yang besar dan mempunyai modal yang besar pula untuk ditanamkan kepada wilayah maritim yang mempunyai potensi. Dan itu termasuk negara kita tercinta yaitu Indonesia yang memiliki potensi maritim 3/4 daripada wilayah nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kapitalisasi sumber daya alam dilakukan dengan penanaman modal para investor di wilayah Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya investor ini merupakan investor luar negeri dan bukan dari dalam negeri. Karena investor luar negeri memiliki modal yang sangat banyak untuk ditanamkan kepada negara Indonesia. Kita bisa lihat investor-investor yang menanamkan modalnya di dalam negeri atau Indonesia tidak hanya dalam bidang maritim, tetapi bidang lainnya seperti industri. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan strategi ekonomi kreatif. Mengapa saya bilang masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama? Karena setiap kelompok masyarakat mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Dan mereka juga termasuk nelayan kecil itu tidak memiliki modal yang cukup untuk mereka tanamkan kepada investasi di dalam wilayah maritim mereka. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang keempat, penanaman modal oleh investor akan menutup kesempatan dan juga menghambat sumber daya manusia yang unggul karena pasar investor hampir atau bahkan dikuasai oleh investor-investor luar negeri yang akan menutup kesempatan bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang kecil untuk berinvestasi ataupun memanfaatkan sumber daya alamnya. Dan juga yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, lapisan masyarakat tidak semuanya memiliki modal yang cukup dan juga ada kelompok masyarakat, khususnya masyarakat di bagian pesisir itu hanya memanfaatkan sumber daya alam saja dan mereka tidak memiliki
inovasi-inovasi ataupun investasi untuk ditanamkan modal seperti yang akan dilakukan seperti strategi ekonomi biru tersebut. Dan menekankan pada mosi kali ini, saya setuju apabila sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru yang dimana belum tentu strategi ekonomi biru ini menjadi strategi ekonomi yang berkelanjutan karena belum didampingi atau belum diimbangi oleh sumber daya manusia masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki potensi maritim karena belum diimbangi sumber daya manusia yang unggul untuk seperti investor-investor yang memiliki modal yang tinggi seperti investor mayoritas yaitu luar negeri. Dan Dewan Juri yang terhormat, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki ekonomi ataupun kelas yang cukup untuk menanamkan modal mereka. Dan demikian Dewan Juri yang terhormat penyampaian argumentasi saya terkait ekonomi biru. Sekali lagi saya menekankan bahwasanya saya setuju sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Demikian penyampaian argumentasi saya dan saya ucapkan terima kasih.